Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas MBS 5I akan memaparkan materi terkait dengan rekrutmen tenaga kerja yang mana eh, akan saya awali dengan konsep rekrutmen dan juga tujuan dari rekrutmen itu sendiri. Pertama-tama mengenai konsep rekrutmen. Nah, hal yang perlu kita ketahui pertama kali adalah pengertian dari rekrutmen itu sendiri, di mana menurut Mantis dan Jackson, rekrutmen itu merupakan proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa rekrutmen merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai yang diperlukan oleh perusahaan agar pelaksanaan tugas yang ada di perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan serta cita-cita dari perusahaan dapat segera tercapai. Selanjutnya, rekrutmen ini sendiri memiliki kaitan yang erat dengan suatu aktivitas yang mempengaruhi jumlah dan jenis pelamar. Apakah pelamar tersebut kemudian menerima pekerjaan yang ditawarkan atau tidak. Selain itu, aktivitas yang ada pada proses rekrutmen sendiri itu adalah seleksi, yang mana merupakan rangkaian tahapan khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Dari tahapan ini, perusahaan akan tahu mana pelamar yang baik dari yang terbaik dan juga mana pelamar yang akan diterima dan mana karyawan yang, maksud saya, mana pelamar yang ditolak. Selanjutnya, seleksi juga dapat dilaksanakan oleh perusahaan ketika perusahaan tersebut membuka rekrutmen bagi para tenaga kerjanya untuk mengikuti peluang kenaikan jabatan yang diadakan oleh perusahaan. Tentunya kenaikan jabatan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep dasar dari suatu rekrutmen itu merupakan proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi agar tujuan dari perusahaan ataupun organisasi tersebut dapat dicapai karena adanya tenaga kerja yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk menunjang terrealisasinya tujuan atau cita-cita tersebut. Nah, saya rasa sudah jelas ya tentang rekrutmen, konsepnya bagaimana. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke tujuan rekrutmen, di mana yang pertama adalah untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga para pelamar-pelamar yang memiliki kualifikasi yang bagus dapat mengetahui bahwasanya perusahaan membuka rekrutmen dan bisa mendaftar sehingga perusahaan bisa mendapat calon tenaga kerja yang baik dari yang terbaik. Selanjutnya, rekrutmen ini juga dapat menghasilkan karyawan atau tenaga kerja yang mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan juga memiliki sikap loyal kepada perusahaan, tentunya berdasarkan jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, rekrutmen juga dapat meningkatkan citra umum organisasi atau perusahaan sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari rekrutmen perusahaan sendiri merupakan selain untuk mendapatkan para tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan dan juga dapat melaksanakan tugasnya, rekrutmen juga dapat meningkatkan citra umum pada organisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan kebijakan dalam rekrutmen tenaga kerja. Yang pertama, kebijakan organisasional informasi analisis pekerjaan dan perencanaan kepegawaian memandu perekrut dalam membuat keputusan-keputusan mengenai sumber dan saluran rekrutmen yang tepat
dan mengevaluasi proses rekrutmen. Kebijakan rekrutmen organisasi juga mengarahkan perekrut dalam membuat keputusan penarikan. Yang kedua, kebijakan promosi dari dalam dimaksudkan guna memberikan karyawan-karyawan saat ini dapat menghambat perekrut dalam beberapa cara. Kebijakan ini mungkin mensyaratkan perekrut agar mencari di dalam perusahaan sebelum merekrut ke sumber-sumber lainnya. Yang ketiga, kebijakan kompensasi. Hambatan yang bisa dihadapi oleh perekrut adalah kebijakan kompensasi. Organisasi bersama dengan Departemen Sumber Daya Manusia biasanya membuat kisaran gaji untuk pekerja yang berbeda guna memastikan gaji-gaji dan upah yang adil. Yang keempat, kebijakan status kepegawaian. Beberapa perusahaan menganut kebijakan pengangkatan karyawan sementara meskipun terdapat pertumbuhan minat dalam pengangkatan jenis karyawan seperti ini. Kebijakan tersebut dapat menyebabkan perekrut menolak semua pelamar kecuali yang mencari pekerjaan purna waktu. Yang terakhir adalah kebijakan pengangkatan internasional. Kebijakan ini mungkin juga menghendaki lowongan-lowongan pekerjaan asing harus diisi dengan karyawan-karyawan lokal. Bagaimanapun juga, penggunaan tenaga kerja lokal bakal mengurangi biaya relokasi bagi tenaga kerja asing, mengurangi kemungkinan nasionalisasi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kendala proses rekrutmen. Yang pertama, kebijakan organisasi. Organisasi memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam proses rekrutmen yang menjadi kendala bagi organisasi untuk lebih leluasa mendapatkan karyawan yang berkompeten. Yang kedua, persyaratan pekerjaan. Persyaratan yang disyaratkan oleh organisasi seperti untuk jabatan tertentu hanya boleh diisi oleh pelamar laki-laki atau wanita saja, belum menikah, domisili di dalam kota, dan lain-lain. Hal tersebut akan membatasi ruang untuk memperoleh calon karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, kondisi eksternal. Organisasi harus menyesuaikan proses rekrutmen dengan kondisi eksternal seperti kebijakan pemerintah, undang-undang perburuan, serikat pekerja, fenomena yang terjadi pada pasar tenaga kerja, serta persaingan dengan organisasi lain. Yang keempat, kondisi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal itu karena perbedaan waktu juga mengindikasikan adanya beberapa hal seperti jumlah lulusan diploma dan sarjana yang mengalami kenaikan, lulusan dari beberapa bidang ilmu yang mengalami kenaikan signifikan seperti ekonomi dan bisnis, serta teknologi informasi dan bidang ilmu yang lainnya memberikan dampak bagi organisasi bahwa karyawan tidak memiliki kompetisi khusus, maka perlu waktu dan biaya untuk proses magang. Yang kelima, kebiasaan proses rekrutmen. Kebiasaan yang telah turun-temurun menjadikan pelaksanaan proses rekrutmen berikutnya terbatas dalam pengambilan kebijakan yang bersifat keterbaruan. Sesuai dengan perubahan yang terjadi pada organisasi, semuanya lebih kepada mengikuti proses yang pernah dijalankan, tidak berani mengambil inisiatif. Yang keenam, citra organisasi. Citra organisasi memberikan pengaruh bagi calon pelamar dalam menentukan pilihannya. Bagi organisasi yang memiliki kualitas yang kurang baik, maka akan kesulitan mendapatkan karyawan dengan kualitas baik. Sebaliknya, calon pelamar akan berlomba-lomba bersaing bergabung menjadi karyawan pada organisasi yang benefit. Yang ketujuh, daya tarik kerja. Ada beberapa jabatan atau bidang kerja yang tidak memiliki daya tarik sehingga sulit untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas. Yang kedelapan, karakteristik organisasi. Organisasi memiliki tipe dan budaya yang berbeda-beda, demikian halnya dalam menentukan proses rekrutmen, sehingga seringkali antar pelaksana dengan pemangku kebijakan berbeda pendapat dan akhirnya menjadi masalah dalam proses rekrutmen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ada dua, yaitu sumber eksternal dan internal. Sumber internal berasal dari dalam, merupakan perekrutan yang lebih mudah dilakukan, di mana calon karyawan yang akan mengisi posisi yang kosong bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, perekrutan internal dapat dijalankan melalui dua cara, yaitu penawaran terbuka dan bantuan karyawan. Keuntungannya,
yaitu yang pertama lowongan cepat terisi, kedua penyelesaian diri cepat, dan lain-lain. Kelemahan menghambat gagasan baru, dapat menimbulkan konflik apabila penempatan salah, karakter yang tidak baik akan terbawa. Selanjutnya yaitu sumber eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pusat tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Perekrutan eksternal dapat memperoleh karyawan melalui cara seperti lembaga-lembaga pendidikan, rekomendasi, serikat buruh, transfer perusahaan, agen tenaga kerja, dan masih banyak lainnya. Keuntungannya, yang pertama, kesalahan dalam pengisian jabatan dapat dihindari karena adanya peluang besar untuk memperoleh calon yang potensial. Kelemahannya, proses memakan waktu lama, dan lain-lain. Itu teknik dan prosedur rekrutmen. Teknik dan prosedur dalam rekrutmen dapat dilakukan melalui asas sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama yaitu teknik rekrutmen sentralisasi. Jika organisasi mempunyai beberapa ribu pegawai dan jika terdapat departemen yang berbeda merekrut sejumlah pegawai dengan kedudukan yang sama, maka rekrutmen sentralisasi lebih sering dipakai karena biayanya lebih efisien. Yang kedua yaitu teknik rekrutmen desentralisasi. Rekrutmen desentralisasi terjadi pada organisasi yang relatif kecil, kebutuhan rekrutmen terbatas, dan dalam organisasi mempekerjakan berbagai tipe pekerjaan. Hal-hal umum yang perlu dievaluasi dalam teknik desentralisasi yaitu pertama jumlah pelamar, kedua tujuan yang ingin dicapai, ketiga kualitas pelamar, selanjutnya biaya per pelamar yang direkrut, terakhir waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang kosong. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses rekrutmen. Proses rekrutmen di banyak perusahaan di Indonesia menggunakan alur atau tahapan yang hampir sama, yaitu yang pertama sourcing proses, yang kedua seleksi proses, yang ketiga user proses. Yang pertama, sourcing proses adalah proses untuk mendapatkan pelamar sesuai dengan kebutuhan yang ada melalui sumber yang tersedia. Cara menarik para pelamar cukup beragam, yaitu dengan direct mail, job fair atau bursa kerja, iklan, headhunter, asosiasi profesi, dan sebagainya. Yang selanjutnya, selection proses adalah proses untuk menyaring pelamar menjadikan kandidat sesuai dengan kriteria atau seleksi yang ada. Cara yang dilakukan bisa berupa yang pertama, psychological test, yang kedua, wawancara psikologi, yang ketiga, tes teknis, yang keempat, managerial skill test, dan sebagainya. Yang terakhir, user proses adalah proses untuk mencari orang yang tepat sesuai dengan posisi yang tersedia, diperoleh di antara kandidat yang telah lolos dari proses seleksi. Tahapan yang biasa dilakukan adalah yang pertama, wawancara oleh direct user atau manager dan indirect user atau direktur. Yang selanjutnya, medical check up, kontak, dan administrasi orientasi karyawan baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.